Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Coba Bisa, dituliskan di Ustaz. message. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati seluruh jajaran para asatidz Rehlata dan terkhusus Ustadz Ismail yang menemani kita membuka acara ini. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mempelajari ilmu arud dan qawafi. Insya Allah ke depan kita akan mempelajari ilmu arud dan qafiyah. Sering kita dengar, bahkan banyak bermunculan di kitab-kitab para ulama yang mengatakan bahwasanya ilmu arud dan qafiyah itu termasuk ilmu yang sulit. Bahkan banyak di antara para ulama yang juga mengerti ilmu nahwu dan sarf atau ilmu lughah dengan baik, akan tetapi belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu arud dan qafiyah. Hal itu juga tertuliskan di dalam kitab Al-Muhadzab fil Arudi wal Qawafi di dalam muqaddimah Profesor Dr. Muhammad Hasan Usman Al-Hanafi Al-Azhari. Sebelum kita memasuki pada kitab atau pada pembahasan mengenai ilmu arud dan qafiyah, kita sedikit mengambil ilmu dari para masyayikh. Di antaranya ada Syekhuna Profesor Dr. Fathi Abdurrahman Ahmad Hijazi An-Naqsyabandi Al-Azhari, yang mana beliau menuliskan di antaranya 3 halaman pembukaan daripada kitab Zubdatus Shafi fil Arudi wal Qawafi yang beliau tuliskan 3 hari sebelum saya liburan ke Indonesia. Dan insya Allah kita akan mengambil faidah, kita beristifadah daripada apa yang beliau sampaikan. Karena di sana banyak sekali keilmuan atau hal-hal yang perlu kita ketahui. Baru setelah itu nanti kita sedikit membaca dari pengantar dari Syekhna Profesor Dr. Muhammad Hasan Usman dan juga dari Syekh Dr. Syarif Sotik Sulaiman Jumaah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum daripada itu, saya ingin kita membacakan Fatihah terlebih dahulu kepada 3 ulama yang ikut berpartisipasi, ikut mensukseskan terbentuknya atau terbitnya kitab Zubdatus Shafi fil Arudi wal Qawafi. Di antaranya ada Syekhuna Profesor Dr. Fathi Hijazi, kemudian ada Profesor Dr. Muhammad Hasan Usman dan Dr. Syarif Sodik Sulaiman Jumaah. Nafa'ana bi ulumihim fid dharaini amin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Amin. ghairil alaihim waladdallin. Saya teringat kalam dari Maulana Profesor Dr. Muhammad Mohana, bahwasanya ilmu itu berpindah dari hati ke hati. Artinya dari hati atau kalbu seorang guru kepada seorang murid. Bukan berpindah dari kertas ke kertas, melainkan dari hati ke hati. Dengan demikian, sudah seyukianya dan sepantasnya seorang penuntut ilmu itu menjaga hubungan, baik hubungan secara zahir maupun hubungan secara batin kepada para gurunya atau para masyaikhnya. Baik di dalam doanya dan di dalam segala hal yang berkaitan dengan keilmuan. Maka dengan demikian Allah akan memberikan atau mengajarkan ilmu tersebut melalui hati. Insya Allah jika kita mendawamkan hal tersebut, maka tidak akan mustahil bagi kita untuk memahami ilmu-ilmu yang dipahami oleh para masyaikh atau guru-guru kita. Nah, kitab ini sebelum saya menuliskan atau mencantumkan takdim, maka di kitab ini ada namanya ihda. Ihda di sini adalah sebuah hadiah. Karena sangat bahagianya saya itu kepada guru saya, yang mana Profesor Dr. Habibullah Hasan menjuluki beliau sebagai Hujjatun Nahwi di hadaz zaman, yaitu Ustadz Dr. Muhammad Hasan Usman hafizahullah. Di sini saya tuliskan dan sedikit saya bacakan, nanti kita langsung pada takdim yang mana itu dapat kita beristifadah sangat banyak. Maka di sini saya ihdakan ila Syaikhi wa Sayyidi al-Alim al-Alama Hujjatin Nahwi al-Ustadz Dr. Muhammad ibn Hasan ibn Usman hafizahullahu ta'ala alladhi afadani fi hadzal ilmi awalan wa akhiran minhu kamu'ammilin wa min kitabihi kamukammilin. Faqad kana binisbati li fathun la fatha ba'dahu. Di akhir kalam tadi itu saya tuliskan bahwasanya kenapa? Karena saya itu datang ke Al-Azhar Asy-Syarif, saya belum pernah namanya mendengar ilmu arud dan qafiyah. Bahkan saya belum pernah mendengar, bukan belum belajar tapi belum pernah mendengar apa itu ilmu arud dan qafiyah. Kemudian datang ke Al-Azhar, belajar lughah di Darul Lughah Syekh Zaid, kemudian masuk Fakultas Dirasat Islamiyah wal Arabiyah. Di sana langsung semester 1 atau kalau di sana dikenal dengan termin 1 tingkat 1. Itu langsung disuguhi dengan namanya ilmu arud dan qafiyah atau qawafi. Kemudian saya belajar, mencoba untuk mempelajarinya sedikit demi sedikit. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan memberikan pemahaman atas apa yang disampaikan oleh beliau dari awal sampai akhir. Makanya di sini binisbati lifat pertama adalah beliau yang membuka ilmu ini dan beliau juga yang mengakhiri, sehingga tidak lagi artinya tidak ada kekurangan di dalam apa yang saya pelajari. Artinya dari awal sampai akhir sudah selesai beliau ajarkan. Walaupun ada sedikit-sedikit mungkin kita perlu beristifadah kepada para masyayikh lain, tetapi inti daripada ilmu arud dan qafiyah itu sudah beliau turunkan, sudah beliau wariskan semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya di sini faqad kana binisbati li fathun la fatha ba'dahu. Laqad kunta ya sayyidi ka sahibi hadzal fanni al-Imam al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi. Imam Ahmad al-Farahidi itu beliau adalah ulama yang pertama yang mencetuskan ilmu arud dan qafiyah. Kemudian beliau juga langsung menutup daripada ilmu arud dan qafiyah. Dari awal sampai akhir sudah beliau bahas. Hanya satu saja tambahan dari muridnya beliau adalah Al-Affash. Bada hadzal ilma wa khatamahu, yang beliau mengawali ilmu tersebut dan menyelesaikannya. Begitu juga dengan Syekhuna Muhammad ibn Hasan ibn Usman hafizahullah taala, beliau juga mengawali, mengajarkan dari awal, kemudian mengakhiri sampai di akhir, yaitu daruratus syi'ri. Setelah itu baru khatimah selesai. Alhamdulillah. Kunta awwala man 'allamani hadzal ilma wa lam tatrukni bihajati ila ghairika. Ila kitabin ghairi kitabik.
Karena di dalam kitabnya beliau namanya kitab Al-Muhadzab fil Arudi wal Qawafi. Ada pertama dulu beliau memberikan nama adalah Mursyidul Wafi fil Arudi wal Qawafi. Kemudian ada yang kedua namanya adalah Al-Muhadzab fil Arudi wal Qawafi, dan yang ketiga adalah As-Safi fil Arudi wal Qawafi. Nah, ketiga nama ini pada dasarnya adalah satu kitab, tetapi hanya berbeda segi namanya. As-Safi fil Arudi wal Qawafi beliau jelaskan, beliau syarahkan di kuliah Fakultas Dirasat Islamiyah wal Arabiyah lil Banin bil Qahirah di Al-Azhar Asy-Syarif. Kemudian dengan kitab itu sangat luas sekali beliau menjabarkan ilmu-ilmu arud. Nah, karena sangat luasnya itulah sehingga ada inisiatif saya itu untuk coba mentalkhis, mengikhtisar agar kitab tersebut menjadi kitab yang kecil dan sudah mencakup materi atau bab dari awal sampai akhir sehingga seorang thalib mubtadi cukup untuk mempelajari ilmu arud dan qafiyah. Sehingga di dalam muqaddimah itu saya sampaikan ketika kalau seandainya ingin mempelajari dengan kitab Zubdatus Safi maka cukup. Akan tetapi jika ingin tabahur, ingin lebih, maka silahkan kembali kepada kitab As-Safi. As-Safi ini adalah nama kitab yang beliau ajarkan ketika di fakultas. Nah, ketika di luar kuliah, nama kitab beliau adalah Al-Muhadzab fil Arudi wal Qawafi. Taqabbalallahu minka ya sayyidi ma wufiqta ilaihi min a'malin fi ulumil lughati wa ghairiha wa waffaqaka rabbi mithlahu wa ad'afahu hatta takuna mimman radiya anhu al-maula azza wa jalla tilmiduka sholih. Dan di dalam ihda ini saya teringat doktor atau al-muhaddis, mungkin di antara kita mendengar namanya adalah Profesor Dr. Nuruddin Aitar, seorang muhaddis besar dan juga mufasir. Beliau juga lulusan dari Al-Azhar Asy-Syarif, tapi sudah wafat. Rahimahullah taala. Beliau menuliskan sebuah kitab namanya Rihlatul Thalib atau Rihlatul Hadis. Rihlah li Thalibil Hadis. Kalau tidak salah seperti itu atau mungkin ada berbeda sedikit, tetapi intinya adalah perjalanan menuju mencari ilmu, mencari hadis. Nah, di dalam kitab itu beliau di depannya beliau tuliskan ihda. Nah, ihdanya itu kepada salah satu masyayikh beliau. Kemudian saya juga terinspirasi untuk memberikan ini kepada guru saya yang mana beliau itu terkhusus beliau yang mengajarkan ilmu ini. Dan di dalam penulisan tadi mungkin lebih indah tulisannya itu karena dibantu oleh teman saya yaitu Akhi Muhammad Yasin. Muhammad Yasin ini adalah cucu daripada Grand Mufti India. Grand Mufti India, dan beliau alhamdulillah kami tinggal satu rumah karena pada waktu itu beliau meminta saya untuk tinggal bersama beliau. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk bisa hidup bersama, tinggal dan belajar bersama dengan keluarga seorang mufti. Alhamdulillah itu juga sebuah nikmat di Al-Azhar Asy-Syarif. Nah, kemudian yang kedua adalah ada takdim atau pembukaan dari Syekhna Fathi Hijazi, Fathi Abdurrahman Ahmad Hijazi Al-Ajhuri Al-Azhari An-Naqsyabandi. Nah, beliau menuliskan di sini, ini adalah tulisan beliau untuk sebagai pembuka dari kitab tadi. Taqridun wa Irsyad. Nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Di sini ada pembahasan yang ingin saya sampaikan, insya Allah istifadah kita beristifadah sangat banyak di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Taqridun wa irsyadun. Alhamdulillahi wahdah kama yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultani wa wafiri alaih. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu wal barakatu ala sayyidina Muhammadin rahmatil alamin fil ula wal akhirah wa ala alihi tahirin wa sahabatihi al munasirin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin waj'alna ma'ahum bi fadlika wa juhdika ya rabbal alamin. Amin.
Amma ba'd. Kita langsung pada intinya karena waktu kita sangat singkat. Amma ba'd. Fa inna Allah Ta'ala rafa'a sya'na al-ilmi wal ulama fid dunya wa yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat derajat atau mengangkat sya'na, bisa diartikan sebagai hal-hal atau perkara atau amrun, perkara yang berkaitan dengan ilmi wal ulama, berkaitan dengan ilmu dan ulama. Fid dunya, baik di dunia maupun di akhirat atau di hari di mana manusia itu akan berdiri di hadapan Tuhannya. Kemudian di sini kita tahu di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat ahli ilmu. Begitu juga kalau kita belajar, bagaimana di sana sudah dijelaskan oleh guru-guru kita. Mungkin kalau yang di pesantren sering kita mendengarkan dari guru-guru kita, ada kitab Ayyuhal Walad. Di sana sangat Imam Al-Ghazali itu sangat menekankan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang ahli ilmu atau penuntut ilmu. Di dalam kitab Bidayatul Hidayahnya, di dalam muqaddimahnya, nanti bisa dicari, misalkan ingin mencari syarah-syarahnya bisa dicari di YouTube dengan para guru-guru kita. Kemudian ada di sana di awal kitab juz 1 di dalam Ihya Ulumuddin-nya Imam Al-Ghazali, di sana sangat banyak sekali diberitahukan tentang apa fadilah ilmu. Kemudian ada di dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Kemudian ada juga di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim, di dalam kitab yang dikarang oleh Hadratus Syekh Hashim As'ari. Nah, di sana bisa nanti mengambil faedah yang lebih banyak. Wa sadaqallahul azim, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. والعلم المقصود هو النافع للإنسان في حياته العائد عليه بالخيرات والمبرات في دينه ودنياه وآخرته. Ilmu yang dimaksudkan tadi, yang ini kembalinya kepada mana? Fa inna Allah Ta'ala rafa'a sya'nal ilmi wal ulama. Ilmu yang dimaksudkan di sini, yang beliau ingin maksudkan adalah, sebentar. Yang beliau maksudkan adalah an-nafi'u lil insani fi hayatihi al-a'idu alaihi bil khairati wal mabarat fi dinihi wa dunyahu wa akhirati. Yang mana ilmu itu bermanfaat bagi manusia fi hayatihi, di dalam kehidupannya, al-a'id yang mana ilmu tersebut nanti manfaatnya akan kembali. Manfaatnya itu akan kembali kemana? Kembali kepada orang tersebut bil khairati, berupa apa? Kebaikan-kebaikan, wal mabarat juga kebaikan, fi dinihi, di dalam agamanya, wa dunia, dan di dalam dunianya, ke dalam kehidupan dunianya, wa akhiratihi, dan di akhiratnya. Di sini beliau menyusun, mentartibkan, diawali dengan dinihi, di agamanya, kemudian dunianya, dan ketiga adalah akhiratnya. Kenapa din dan dunia diawalkan daripada akhiratnya? Karena din dan dunia itu merupakan proses kehidupan manusia yang ketika di dunia sebelum menuju kehidupan akhirat. Kenapa din diawalkan daripada dunia? Karena din merupakan agama. Jadi kalaupun seandainya diperbolehkan kita melebihkan, mengunggulkan daripada salah satu di antara keduanya, maka kita bisa mengunggulkan yang namanya ad-din, mengunggulkan daripada agama kita. Seandainya kita misalkan ingin mengunggulkan di antara keduanya, di antara agama dan dunia, maka kita mendahulukan yang namanya agama. Secara umum seperti itu. Tapi secara tafsil, tidak semua agama itu akan didahulukan. Tapi ada hal-hal keadaan yang mana dunia yang akan didahulukan. Artinya itu semuanya juga butuh ditafsir. Tetapi secara umum adalah ad-din itu lebih diawalkan daripada dunianya. Wal manafi'u takhtalif, kemudian manfaat itu berbeda-beda. Tentunya sangat berbeda-beda. Sebagai satu contoh, misalkan di antara manfaat seorang berilmu, misalkan seseorang bisa datang di suatu masjid, kemudian di masjid itu imam yang biasa mengimami sholat jamaah itu sedang tidak hadir, kemudian dibutuhkan seorang imam. Nah, kemudian ketika kita mengerti tentang rukun sholat, syarat sah sholatnya,
kemudian bagaimana kalau menjadi imam dan lain sebagainya, kita mengerti. Nah, maka di situ kita menjadi imam, maka di situ juga menjadi manfaat. Dan selain itu pasti sangat sangat banyak, karena tapi bukan tempat kita untuk membicarakan itu. Walikulli ilmin hadzuhu fil faidati wal aidah al aidah. Jadi setiap ilmu itu ada keberuntungan atau ada hal-hal yang dia memiliki faidah yang akan kembali. Lidza taqaddamat ulumus syariah ala ghairiha. Dengan begitu ilmu syariah itu muqaddam, artinya lebih dikedepankan daripada ilmu yang lainnya. Ilmu syariah dikedepankan daripada keilmuan lainnya. Karena keilmuan syariah, ilmu syariah itu sangat penting. Ulum syariah di sini mencakup luas. Yang dimaksudkan adalah mencakup luas, mencakup syariah aslinya, yaitu ada fikih, kemudian ada usul fikih dan lain sebagainya, kemudian ada usuluddinnya dan ulumul lughahnya. Tapi ulum syariah di sini mencakup keseluruhannya dimaksudkan. Itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena ketika seseorang hidup di dunia, tentunya harus mengerti Tuhannya, siapa sih Tuhannya, kemudian siapa nabinya, apa yang disampaikan oleh Tuhannya, kemudian apa yang disampaikan oleh nabinya. Maka semua itu dipelajari di dalam ulum syariah. Tetapi karena ketika kita akan kembali kepada Allah, maka kita akan dipertanggungjawabkan atau mempertanggungjawabkan atas apa yang kita yakini. Ma'al intifa'i li'aidin 'ala al-ibadi min kullil 'ulum. Summa tataqaddama 'ulumul lughati litakuna wasilatan li fahmil ma'ani min khilalil mabani. Kemudian ulumul lughah. Ulumul lughah itu juga muqaddam. Kenapa? Kenapa ilmu lughah itu juga didahulukan atau dikedepankan? Karena ulumul lughah itu merupakan wasilah di fahmil ma'ani, untuk bisa mengerti, memahami ma'ani min khilalil mabani, dari susunannya. Tamam, ulumul lughah. Jadi harus kita ketahui bahwasanya ilmu itu ada namanya, sudah menjadi ittifaq ulama bahwasanya ilmu itu ada namanya ilmu wasail, ada namanya ilmu maqasid. Ilmu wasail artinya ilmu tersebut digunakan sebagai wasilah untuk sampai kepada ilmu maqasid atau ilmu ghayah. Di antara ilmu wasail itu ada namanya ilmu lughah. Ilmu lughah itu semuanya termasuk ilmu wasail. Ada di sana ilmu nahwu sarf, ada ilmu balaghah. Ilmu balaghah menjadi 3, ada ilmu ma'ani, bayan, badi'. Kemudian ada namanya Bayani dan ilmu badi'. ada ilmu wada', ada ilmu lahjat, ma'ajim. Kemudian ada namanya ilmu arud yang kita akan pelajari ini nanti. Kemudian ada lagi misalkan ilmu aswad, kemudian ada fiqhul lughah dan lain sebagainya. Di sana ada di dalam usuluddin kita mengerti tentang ada ulum mustalah al-hadis. Mustalah al-hadis itu sebagai ilmu alat. Kemudian ada juga di sana sebagai pendamping ilmu mustalah al-hadis ada ilmu ilal, ada ilmu dirasat asanid, ada ilmu jarh wa ta'dil, ada takhrijul hadis, itu juga sebagai pendamping daripada ilmu mustalah al-hadis. Itu semuanya juga ilmu wasail. Kemudian di dalam ilmu tafsir kita mengenal ada usul tafsir, ada ulumul Quran, ada ulumul qiraat, ada ulum tentang Rasam Usmani. Nah, itu semuanya juga ilmu wasail. Kemudian di sana di dalam ilmu akidah itu juga ada ilmu mantik, ada ilmu makulat, itu juga untuk sampai kepada akidah. Di sana kemudian ada ilmu syariah untuk sampai kepada maqasid fikihnya, maka di sana dibutuhkan dengan ilmu namanya usulul fiqh, kemudian ada namanya ilmu qawaid fikhiyah dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh adalah ketika kita ingin memahami sebuah hukum, misalkan zina itu haram, melalui ayat wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina, di Al-Qur'an ada wala taqrabuz zina. Maka seorang yang faqih untuk mengetahui wala taqrabuz zina, bagaimanakah hukumnya berzina, maka yang pertama dilihatnya adalah dari segi maka turun kepada ilmu wasail untuk sampai kepada ilmu maqasid fikih yang berbentuk nanti apakah hukumnya haram, apakah hukumnya mubah, apakah hukumnya halal, itu melalui ilmu wasail. Maka di sana
dibutuhkan misalkan yang pertama ayat Al-Qur'annya dilihat dari segi ulumul Qur'an. Apakah di sana ada nasikh, apakah mansukh ayatnya. Kemudian dari segi misalkan melihat ilmu apa di dalam ilmu usulul fikihnya, di sana dilihat apakah ayat ini mubayyan, apakah mujmal, apakah mutlak, apa muqayyad, apakah am, apakah khas. Dilihat oh di sini berbentuk apa, amrkah, nahyikah. Kalau berbentuk nahyi, apakah nahyi di sini sebagai hakikah, apakah di sini sebagai majaz? Karena kalau sebagai majaz belum tentu dia berarti haram, belum tentu dia berarti larangan. Boleh saja, bisa saja berarti mubah. Maka perlu diteliti, kemudian dicari qarinah dalam hadis-hadisnya. Apakah ada hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat tersebut? Kemudian hadisnya harus diperhatikan dari ulumul hadis. Apakah hadis tersebut hadisnya sahih ataukah tidak sahih? Kemudian derajatnya bagaimana? Ketika hadis tersebut dhaif, maka perlu diperhatikan, dicek daripada kitab-kitab para ulama mutaqaddimin, misalkan Imam At-Tirmidzi, Imam Syafi'i, Imam Malik, apakah hadis tersebut digunakan pada saat itu meskipun hadisnya dhaif? Karena ada terkadang hadis-hadis yang dhaif itu tetap digunakan oleh para ulama. Sebagai contoh Imam Ahmad ibn Hanbal, ataukah misalkan Imam At-Tirmidzi di dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi itu, di sana kadang ada dikatakan hadis ini dhaif, akan tetapi digunakan oleh para ahlul ilmi, diamalkan oleh para ahlul ilmi, kemudian disebutkan siapa saja para ulama, bahkan sahabat yang mengamalkan hadis ini, meskipun hadisnya dhaif. Kemudian harus diteliti hadis-hadisnya itu apakah memiliki turuk atau banyak riwayat, maka diperlukan dengan ilmu takhrijil hadis untuk mengetahui apakah ada di sini sanadnya sahih atau tidak, menggunakan ilmu dirasat asanid untuk mengetahui rijal-rijalnya apakah dia siqah, dhabit atau tidak, dhabitnya tam atau tidak, maka diperlukan dengan namanya ilmu jarah wa ta'dil untuk mengetahuinya. Kemudian sudah mengetahui oh hadisnya ini hasan, terus kemudian dia tidaklah nasakh, tidaklah mansuh, juga tidak sebagai nasikh, tidak sebagai mansuh, tetapi dia berdiri sendiri sebagai hukum, maka dibawalah kepada usulin, kepada usul apakah usulnya sesuai atau tidak. Maka itu semuanya butuh. Selain itu nanti dilihat dari segi apa? Dari segi nahwu sorofnya, kemudian dilihat dari segi balaghahnya, apakah dia mengandung isti'arah, mengandung majazi, mengandung apa al-ilmu bayan, mengandung ini semuanya harus diperhatikan dengan ilmu wasail, barulah sampai kepada ilmu maqasid, misalkan fikihnya. Begitu juga dengan tafsirnya, maka membutuhkan wasail untuk sampai kepada tafsir. Maka mempelajari ilmu itu butuh waktu yang panjang, perlu kesabaran. Itu sebagai contohnya. Kemudian di sini tadi misalkan summa tataqaddama ulumul lughah litakuna wasilatan li fahmil ma'ani min khilalil mabani. Nah, ulumul lughah itu juga untuk bisa sebagai wasilah untuk mengenali atau memahami makna dari mabani atau dari bunyatul kalimah. Misalkan di dalam sebuah kalam itu dilihat apakah dia tersusun kalimat tersebut, apakah dia sebagai fiil madhi, apakah mudhari, apakah dia amr, apakah dia sebagai masdar, apakah isim fiil, apakah dia masdar mimi atau dan sebagainya. Nanti akan diketemukan oh maknanya seperti ini. Sebagai contoh adalah hadis tentang misalkan sebagai contoh adalah hadis tentang orang-orang yang tidak kita jelaskan terlebih dahulu. Sebagai contoh misalkan sebenarnya ada contohnya itu yang paling sering dijadikan contoh sebagai para ulama itu adalah melihat misalkan hadis yang digunakan oleh orang-orang yang mengatakan tidak boleh sholat di dalam masjid yang mana masjid tersebut terdapat makom atau terdapat kuburan, itu tidak diperbolehkan. Dengan hadis yang disampaikan mengenai tentang Allah Subhanahu wa taala melaknat orang Yahudi dan Nasrani itu yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Padahal di situ adalah di situ dikenali bahwa masjid di situ sebagai apa? Apakah dia sebagai isim makan, apakah isim zaman, apakah masdar, apakah fi'il amar, fi'il madi dan mudhari, itu semuanya perlu diteliti dengan seksama, maka akan muncullah makna yang sesuai dengan maksudnya. Seperti itu. Tetapi para ulama membantah bahwasanya ketika diteliti dengan dengan dipahami dengan ilmu lughah, maka tidak akan terjadi hukum yang seperti itu. Orang yang sholat di masjid itu misalkan ada dharihnya, maka dia itu
salat bukan kepada dzarih, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dimaksudkan tadi adalah menjadikan makam tersebut sebagai tempat sesembahan atau tempat beribadah. Artinya tempat ibadah itu kepadanya beribadah. Itu yang tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Allah kita menyembah, kepada Allah kita meminta. Artinya di masjid-masjid, misalkan di Mesir, kita sangat banyak menemui masjid yang di sana itu terdapat kuburannya, misalkan. Tetapi kita sholat di sana bukan kita menyembah kepada kuburannya, tetapi kita sholat menghadap Allah, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu sebagai ringkasnya. Silakan dipahami dengan para guru masing-masing. Faman lam yakun faqihan fil lughatil Qur'an fala yuftah فلا يفتح له باب المعاني الكاملة في كلام ربنا عز وجل وبيان نبيه صلوات الله وسلامه عليه وآله لذا كانت دراسة اللغة. Oke, sampai di sini. Maka di sini disampaikan oleh beliau Dr. Fathi Abdurrahman Ahmad Hijazi bahwasanya bagi siapa yang tidak faqih di dalam lughatil Quran, lughatil Quran itu apa? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab agar kalian berpikir. Karena di dalam bahasa Arab itu memiliki sastra yang sangat tinggi. Salah satunya Al-Qur'an turun untuk melemahkan bangsa jahiliyah pada saat itu yang sangat tinggi sastranya, dengan kalam-kalam syairnya memiliki sastra yang sangat tinggi. Barulah turun Al-Qur'an. Al-Qur'an itu menandingi sebagai tandingan yang tidak bisa ditandingi lagi. Artinya Al-Quran sudah tertingginya sastra Arab. Makanya Allah katakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Jika kalian ragu tentang dari apa yang kita turunkan, maka silahkan membuat seperti Al-Quran. Tetapi mereka tidak mampu membuat setinggi bahasa Al-Quran. Maka di situ tentunya karena Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa yang tinggi, pastinya kita untuk mempelajarinya, untuk mentadaburinya, maka butuh dengan namanya ilmu lughah. Makanya Syekh Fathi Hijazi beliau menyampaikan, "Faman lam yakun faqihan fi lughatil Qur'an, fala yuftah lahu babul ma'ani al-kamilah fi kalami rabbina wa bayani nabihi salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alihi." Nah, maka otomatis kita tidak akan bisa memahami ayat Al-Quran dengan baik. Jadi ayat Al-Quran itu tidak bisa dipahami hanya dengan dengan bantuan terjemah, tidak bisa. Tetapi dengan apa? Dengan makna-makna, dengan kaidah-kaidah, dengan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para ulama untuk bisa memahami Al-Quran. Kemudian untuk bisa memahami Al-Quran. Terus kemudian di sini selain kalami Rabbina, tetapi juga abayani Nabi Salawatullah. Kenapa juga di sini diatafkan atau dimaktufkan dengan siapa? Di sampingnya diisi dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Walaupun kalam Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan merupakan sebuah mukjizat, artinya sama dengan Al-Quran, akan tetapi kalam Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan wahyu dari Allah, yang tentunya bahasanya juga memerlukan dengan lughah, memerlukan dengan ilmu lughah untuk bisa memahami dengan baik. Baru untuk sampai kepada hukum maka perlu dengan ilmu usul fikihnya, ilmu hadisnya, ilmu bayannya, ilmu ma'aninya dan lain sebagainya. Tamam. Wa bayani nabihi salawatullahi wa salamuh. Qala Allah Ta'ala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Rasulullah itu tidaklah berkata satupun kecuali apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu merupakan sebuah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Walidha, dengan demikian kana dirasatul lugha wasilatan li fahmi syariati wal usul. Maka pembelajaran ilmu lughah itu merupakan wasilah untuk sampai kepada pemahaman syariah dan usul. Hakadza kana darsu 'indal ulama isabiqin. Seperti itulah pembelajaran di antara para masyayikh, para ulama terdahulu ila yaumiddin,
sekarang sampai nanti hari kiamat. Wa hadza ma yajibu ayyakun. Masya Allah. Dan seperti itu yang seharusnya ada. Wa min ulumil arabiyyah ilmu al-arud. Dan di antara ilmu Arabiyah itu adalah ilmu arud. Gimana suaranya sudah jelas? Jelas Ustaz. Jelas Ustaz, jelas. Jelas Ustaz. Yang tadi kurang jelas ya? Yang tadi kurang jelas. Jelas Ustaz. Insyaallah jelas sekarang. Wa min ulumil arabiyyah ilmu al-arud. Dan di antara ilmu Arabiyah itu adalah ilmu arud. Wa huwa ilmun yata'allaqu bi dhabti syi'ri al-arabi, yaitu ilmu yang berkaitan dengan dhabti syi'ri al-arabi, dengan ketentuan-ketentuan atau dikatakan ketentuan-ketentuan di dalam syair Arabi, karena berisikan tentang wazan. Wa huwa diwanul Arab, yaitu diwan Arabi. Sajalu fihi hayatahum bikulli ma fiha wa malaha wa ma 'alaiha. Nah, karena di dalam syair itulah, jadi kalau kita belajar namanya adab jahili, ada adab jahili, adab islami. Jadi kalau kita belajar tentang sastranya orang-orang jahiliyah, kehidupan mereka itu tertuliskan semuanya di dalam syair mereka. Ketika mereka sedang bercinta, sedang merasakan cinta kepada orang lain, kemudian sedang menggombal orang lain, kemudian sedang mencela orang lain, sedang apapun mereka itu menuliskannya di dalam syairnya. Jadi orang-orang setelah jahiliyah, misalkan orang-orang pada masa Islam, itu mengerti apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah itu melalui syair-syair mereka. Makanya di sini Syekhuna menuliskan sajalu fihi hayatahum bikulli ma fiha wa ma'laha wa ma'alaiha. Walidha qala fihi salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alihi wa sahbihi. Kenapa demikian? Karena di dalam masa jahiliyah itu tidak ada yang namanya penulisan biografi, penulisan tentang kehidupan mereka, tidak ada, kecuali disampaikan di dalam syair-syair mereka dengan bahasa yang tinggi. Walidha qala fihi salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alihi wa sahbihi. Inna minal bayani la sihran wa inna minasy-syi'ri la hikmatan. Ini tadi yang juga disampaikan oleh Ustadzuna Ismail di pembukaan tadi, inna minal bayani la sihran wa inna minasy-syi'ri la hikmatan. Di antara sesungguhnya di antara bayan itu ya misalkan di dalam ilmu bayan kita mengenal ilmu bahasa-bahasa yang sangat indah, itu bisa sihir, bisa menyihir, bisa membuat orang takjub sampai lupa dengan segalanya. Kenapa? Karena saking indahnya, saking tingginya bahasanya, atau saking indahnya bahasa itu, sehingga orang lain pun akan menjadi sampai lupa. Seperti misalkan perempuan yang mereka digozal gitu, digazal dengan gazal itu salah satu syair bisa dijahili juga di masa setelah Islam itu, misalkan di masa ini juga masih ada di gazal itu misalkan untuk merayu wanita, itu juga orang bisa tersihir. Masanya wa inna minal bayani la sihran wa inna minasy-syi'ri la hikmatan. Jadi menyihir orang itu tidak hanya dengan sihir yang kita tahu, tetapi juga bisa dengan kalam yang indah. Wa inna minasy-syi'ri la hikmatan. Dan sesungguhnya di antara syair itu juga terdapat hikmah, kalam-kalam yang hikmah. Begitu. Nah, jadi kalau kita belajar ada namanya ilmu naqad. Itu naqad pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada seorang penyair yang diunggulkan. Ada penyair yang diunggulkan Rasulullah, ada yang diunggulkan Abu Bakar, ada Sayyidina Umar dan lain sebagainya. Tamam. Nah, kemudian di sini juga ada pengajaran dari Syekhuna Fatih Hijazi
mengenai ini. Saya itu menuliskan juga hadis mengenai tentang inna minal bayani la sihran. Akan tetapi bukan itu. Inna minasyi'ri hikmatan. Cukup dengan itu. Saya menuliskan dengan itu. Kenapa? Karena saya mencoba mencari hadis ini di dalam kitab-kitab hadis, tapi saya belum menemukan karena saking lemahnya saya itu mencari hadis. Karena itu. Kemudian saya itu bingung gimana ya mendapatkan hadis ini. Hadis ini sangat populer banget di antara para ulama. Tetapi saya belum bisa menemukannya berada di halaman berapa, di hadis apa, itu belum bisa menemukan di Sahih Bukhari. Kemudian saya menampilkan riwayat lain yang juga memiliki makna yang sama, yaitu inna minasyi'ri hikmatan. Tetapi tidak ada kata-kata inna minal bayani la sihran. Kemudian beliau dengan beliau sangat mengerti dengan apa yang saya butuhkan. Kemudian beliau menuliskannya, inna minal bayani la sihran wa inna minasyi'ri la hikmatan. Dituliskan juga di sini sumbernya atau marojiknya di mana rawahul Bukhari birokmin di dalam hadis Sahih Bukhari di dalam Jami'us Sahih itu di dalam hadis nomor 6215 min hadis Ubay ibni Ka'ab. Dan alhamdulillah sudah beliau jelaskan, sudah beliau tuliskan. Jadi saya tidak kesulitan untuk mencarinya. Walaqad alhamahallahu subhanahu al-khalila ibnu Ahmad al-Farahidi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu mengilhamkan ilmu kepada Imam Khalil ibn Ahmad al-Farahidi, hadzal ilma kullahu. Ilmu ini semuanya dari awal sampai akhir. Jadi sampai awal bab sampai akhir. Biasanya tradisi para ulama itu ilmu itu kan disempurnakan satu memulai kemudian disempurnakan setelahnya disempurnakan sampai akhir. Tetapi Imam Khalil ini kelebihan yang Allah berikan di dalam ilmu arut ini adalah Imam Khalil itu sudah menyelesaikan dari awal sampai akhir. Kemudian dari awal sampai akhir, kemudian di sana datanglah muridnya namanya Imam Al-Akhfash menambahkan satu sebagai wazan syair terakhir. Itu nama kitab Bahar Mutadarik, boleh juga dibaca Mutadarab. Begitu kata Syekhna Muhammad Hasan Usman. Hadzal ilma kullahu liyakuna mizanan lisyri al-mustaqim. Sebagai mizan, sebagai wazan. Kenapa? Karena kita tahu misalkan Bahrul Rajas, mustaf'ilun. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Misalkan qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Di sini menggunakan wazan mustaf'ilun sebagai wazan aslinya. Tapi di situ ada sedikit beberapa perbedaan karena terdapat zihaf dan illah misalkan. Nah, itu dibahas di dalam sini. Syairnya mustaqim, nazamnya mustaqim, yaitu sesuai, lurus. Akan tetapi di situ ada sedikit penggunaan zihaf dan ilat. Zihaf dan ilat itu bukanlah sebuah aib, tapi hanya proses. Alladzi yukhadhu minhu al-ma'na min salamatil mabna i'raban wa mizanan. Nah, karena di dalam syair itu dapat juga di situ sebagai i'raban wa mizanannya, sebagai mizan di dalam syair-syairnya. Lidza tajidu tafasira maskunatan bil ayati asyiriyah li akhdil ma'ani al-arabiyyah fiha. Nah, di dalam syair-syair Arabi kita dapat temukan di sana itu juga digunakan oleh para ulama untuk mentafsirkan Al-Qur'an. Kenapa? Karena ada lafaz-lafaz yang terdapat di dalam syair yang itu menunjukkan makna ini itu seperti ini, makna kalimat ini seperti ini. Itu juga dilakukan misalkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat lainnya yang lainnya. Tapi yang paling terkenal dan paling pakar dalam tafsir itu adalah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, dengan demikian syair sangat diperhatikan oleh para ulama karena untuk mengetahui makna atau makna dari sebuah kalam Arabi itu banyak juga diambilkan dari syair. Kemudian di sini summa yakunu al-babu maftuhan lidukhuli ala ma'ani al-ayat al-Qur'aniyah wa maqasidil bayani an-nabawi fil ahadits al-Muhammadiyah. Jadi di sini juga bisa
sebagai pintu untuk masuk kepada ala ma'anil ayat Al-Qur'aniyah. Banyak sekali makna-makna daripada lafaz-lafaz ayat Al-Qur'an itu untuk diketahui makna daripada lafaz ini itu apa. Para ulama merujuk kepada kalamnya Arabi terdahulu. Oh, ternyata lafaz ini itu digunakan seperti ini dong. Oh, ini seperti ini. Nah, dengan demikian juga mengetahui lafaz-lafaz atau makna dengan ilmu dengan namanya syair. Begitu juga dengan hadis-hadis Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad qama ulama'ul lugha ala madd az-zamani wa fi kulli makanin bi dirasati ilmi al-arudi wa ma'ahu al-qafiyah. Tamam? Wa tadrisi hadhihi al-maddah liyakuna syi'ru ala khattin mustaqimin bi hadzal mizan al-hakim alladhi sara alaihi al-arabi bi fadlillahi wa istakhrajahu al-ulama'u minhum fi ma katabuhu min ba'di. ومن هؤلاء العلماء في أسرنا الأستاذ العلامة محمد بن حسن عثمان عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر فقد صنف كتابه في العروض والقافية وسمه المهذب في العروض والقافية فجاء وافيا نافعا لطلاب المحبين فجزاه الله خيرا في الأولى والآخرة ثم جاء تلميذه النجيب المحب للعلم والعلماء والمخلصين هانجي صالح الإندونيسي ودرس الكتاب وفهمه جيدا وقام بخدمة الكتاب تلخيصا وتنظيما وإضاءة وإفادة وسمه زبدة الصافي في الأرض والقوافي فجزاه الله خيرا على هذا العمل الصالح بنية صادقة في خدمة العلم والدين وأدى الله لنا وله ولجميع الطلاب والمسلمين بدوام التوفيق والسداد والرشاد والإمداد إنه نعم المولى ونعم النصير والحمد لله رب العالمين وصلى الله تبارك وتعالى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابته وتابعين آمين بكلام رجي مولاه فتحي عبد الرحمن أحمد حجازي الأجهري الأشهري الأزهري النقشبندي. Kemudian ini yang kedua adalah dari Ustadz Dr. Muhammad Hasan Usman. Kita baca aja karena ini di sini beliau sebagai takdim saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala Nabiyyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ba'du fa inni ataqaddamu bi syukri al-jazil li ibni al-aziz al-ustad Hengki Saleh al-Indonesi alladhi qama bi talkhis kitabi al-muhaddab fil arudi wal qawafi sa'ilan al-maula al-karima an ayyarzuqani wa iyyahu al-ilma an-nafi'a wal amal as-salih wal fawza bil jannati wa najata minan nar amin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Raji Afal Manan Muhammad ibn Hasan ibn Utsman. Kemudian ini ada dari Dr. Syarif Muhammad Shadiq Sulaiman Jumu'ah. Beliau adalah ustaz saya dalam Lughah Arabiyah juga. Di sini beliau sampaikan sedikit, mungkin ada faedah sedikit yang bisa kita ambil. Beliau mudaris al-Lughawiyat di Kulliyati Dirus Islamiyah wal Arabiyah di Bani bil Qahirah, Jami'at al-Azhar Syarif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'du. فقد قرأت هذا الكتاب لأخي الكريم الشيخ صالح فوجدته مؤلفا طيبا قام فيه بتلخيص كتاب أستاذنا الدكتور محمد حسن عثمان وقد أوجز في عبارته فجاءت ميسرة liman arada ta'alluma ilmil arud. Beliau katakan ini kitab juga bisa sebagai dituliskan dengan ibarat yang mudah dan ringkas untuk memudahkan bagi yang ingin mempelajari ilmu arud. Wa Syekh Saleh minatulabi al-mutqinin al-muhibbina lil ilmi wa kana yahduru bil Jami' al-Azhar Syarif wa kana yahrisu ala huduril muhadarat fi kulliyah wa fil Jami' al-Azhar wa qad harasa ala taysiri fi ilmi al-arud fa qama bi hadha at-talkhis wa huwa amalun syaqqun lakinnahu yadullu ala husni fahmihi wa yadullu ala hubbihi lil arabiyyah. As'alullah ta'ala lahu at-tawfiq was-sadad fi hayatihi al-ilmiyah wa amaliyah wa usihi wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla fa hiya miftahu kulli khairin wa usihi kadzalika bikasrati qiraatil Qur'anil Karim wal hadis syarif. Beliau memberikan wasiat untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an dan hadis syarif. Jadi beliau itu walaupun sebagai doktor, sebagai mudaris lughah Arabiyah, tetapi beliau juga mewasiatkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an dan hadis syarif. Wa ayyuksira min dzikrillah wa minas salati wassalam, juga zikir kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khairir rusuli sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi jama'na Allah wa iyyahu ma'an nabiyil karim bi mustaqarri rahmatihi amin. Syarif Muhammad Shadiq Sulaiman Jumu'ah.
Dan kita pertemuan pertama memang saya cukupkan untuk membahas tentang muqaddimah sampai kepada mabadi asyarah. Setelah itu baru kita akan di pertemuan kedua nanti sudah masuk kepada ilmu arud. Di pertemuan kita ketiga selesai ilmu arud, pertemuan keempat masuk ke qafiyah dan kita ijazah insya Allah. Ilmu arud tidaklah sulit sebagaimana yang dibayangkan, akan tapi butuh perhatian saja, butuh memperhatikan, insya Allah sangat mudah dipahami. Ini adalah muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah taba'atil ula. Alhamdulillahilladzi syarafana bi sayyidil mursalin wa anzala alaihi fi dhafiril kitabi al-mustabin wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menekankan ketika banyak fitnah terjadi di antara orang-orang kafir Quraisy yang menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan syair ketika mengatakan wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, misalkan nun wal qalami wa ma yasturun, dikatakan sebagai syair, tetapi Allah langsung tekankan wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin, bahwasanya tidaklah kami ajarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syair dan juga tidaklah layan bagi, tidaklah sesuai dan tidak juga begitu. In huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Tetapi apa yang beliau sampaikan semuanya itu berupa zikir, berupa ayat Al-Qur'an. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Kemudian wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah itu tidak berkata sedikit pun kecuali itu semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-adhhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat tayr wa kunna fa'ilin. Saya letakkan kalimat yang pertama subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Karena kalimat ini atau ayat Al-Qur'an ini juga sebenarnya ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Di sana seringkali dilafadzkan oleh masyayikh kita yang ada di Al-Azhar, maka di sini saya nukilkan, saya tuliskan, kemudian menggunakan fafahamnaha Sulaiman karena ini juga yang sering diijazahkan oleh guru-guru kita di pesantren, bahwasanya ketika kita mendapatkan kesulitan maka silahkan baca, didawamkan, yaitu doa di sini fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilman wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna bil wattayr wa kunna fa'ilin. Wa ba'du fayaqulu al-abdu al-faqiru al-qa'imu ala qadamayil ajzi wat taqsir. Hengki Saleh Ibnu Jufri al-Indonesi. Jufri di sini adalah nama bapak saya, tetapi bukan dari ahlul bait. Saya tekankan agar tidak terjadi salah paham. Karena sangat sering sekali di antara para teman-teman baik dari negara-negara lain itu yang menanyakan tentang hal tersebut. Na'lamu anna talabal ilmi minal mahdi ilal lahdi. Kita ketahui bahwasanya menuntut ilmu itu dari mulai buayan sampai liang lahat. Ketika kita kecil kita selalu melihat, mengamati, mendengar. Maka dengan itu kita juga belajar. Kemudian ketika kita sudah mulai berjalan sampai kita sekolah, kemudian kita juga belajar sampai kita kembali ke liang lahat pun kita tetap harus belajar untuk memperbaiki diri kita untuk menjadi insan yang lebih baik. Faqad qala al-Bashiru sallallahu alaihi wasallam an talabil ilmi, tentang talabul ilmi, yang ini juga dituliskan oleh Imam An-Nawawi di dalam Riyadhus Shalihinnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bagi siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, jalannya itu adalah jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya menuju surga. Dan Allah itu la yukhliful mi'ad, tidak akan pernah mengingkari janjinya. Jadi kalamnya Rasulullah itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga maknanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang berarti di sini juga Allah yang mengabarkan, Allah juga tidak akan ingkar kepada janjinya. Maka selama kita masih diberikan ruh, diberikan kemudahan, marilah kita senantiasa belajar menuntut ilmu. Semakin kita belajar, semakin kita akan merunduk.
Jadi ilmu itu seperti padi, sebagaimana yang sering disampaikan guru-guru kita, ilmu itu seperti padi. Semakin kita berilmu, maka kita akan semakin merunduk. Kenapa? Itu tandanya kita berilmu. Tapi kalau semakin berilmu, semakin tambah, kok semakin berdiri, itu berarti tandanya ilmunya tidak berkah atau tidak ada ilmu aslinya. Seperti padi yang sudah kelihatan ada biji-bijinya, tetapi ternyata tidak ada bijinya di dalamnya, ternyata kok kosong, sehingga dia berdiri tegak. Tapi kalau dia ada isinya, maka dia akan merunduk. Seperti itulah kita juga diajarkan oleh guru-guru kita, bahwasanya ketika kita berilmu, ketika kita menuntut ilmu, maka kita harus melihat dengan baik, sebagaimana disampaikan oleh Habib Umar Al-Hafidh bin Hafidh Hafizahullah Ta'ala, beliau sampaikan ketika kita melihat orang lain, maka lihatlah dengan pandangan hikmah, tetapi kalau melihat kepada diri kita, lihatlah dengan pandangan syariah. Agar kita kalau kita itu lebih keraslah pada diri kita, tetapi kalau kepada orang lain, silakan dengan pandangan hikmah. Lebih banyak kita husnudzan. Wa hadzal ladzi baina ayyadaina ilmun min al-ulumi al-arabiyyah wa huwa ma'rufun bi ilmi al-arudi wal qafiyah. Wa na'rifu min khilalihi anna al-Qur'an al-Karim wa sunnatan nabawiyyah laisa min asy-syi'ri. Wa kadzalika na'rifu mawqif al-Islam min asy-syi'ri. Dan dari sini juga kita akan tahu bahwasanya dari ilmu arud dan qafiyah itu lebih jelas lagi, tidak hanya katanya bahwasanya Al-Quran dan Sunnah itu bukanlah sebuah syair, tetapi untuk lebih menekankan lagi, kita dari ilmu arud ini mengetahui. Ada dua kaidah yang besar, bahwasanya sesuatu itu dikatakan syair, qasidah misalkan, dia harus ada wazan yang pertama, yang kedua haruslah ada maksud, ada qasdan. Kita akan bahas ini secara lengkap pada faidah. Tamam. Ini kesalahan. Minasyi'ri al-hasani wa qad imtadaha habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-hasana alladhi yakhudhu bi majami'il qulub haitsu qala inna minasyi'ri hikmatan. Ini yang saya sampaikan tadi. Di sini saya tuliskan hanya inna minasyi'ri hikmatan. Ini dari riwayat lain yang berbeda dengan riwayat yang disampaikan oleh Syekhuna Fathi Abdurrahman Ahmad Hijazi An-Naqsyabandi. Adraktu anna talkhisa hadzal kitab wa ووضع ترتيب جدولي لمعظم موضوعاته سيساعد الطالب لينير بصيرته في هذا الفن فقمت بتلخيص وجدولته kemudian وقربت مسائله وبينت الكتابة الأرودية وتفاعل في كل الشواهد. Jadi pembahasan ilmu arud itu sebenarnya sedikit. Ini dimulai dari pertama kitabah al-arudiyah. Nanti ada kitabah arudiyah. Sebelumnya kita mengenal kitabah imla'iyah. Nanti kita di ilmu arud ada namanya kitabah al-arudiyah. Kemudian waja'atu miftah kulli bahrin fi sadril mabahas. Di sana ada miftah atau kunci untuk tahu sebuah bahar, maka kita perlu kunci. Wa allaqtul baita syi'ariyya bi nau'ihi wa arudihi wa darbihi wa zihafatihi wa illalihi fi tartibin jadwaliyyin wadihin liyumayyiza at-talib kulla nau'in min ghairihi wa idza naqaltul ma'lumat, apabila saya menukil sebuah kalimat min ghairi kitab syekh, dari kitab selain dari kitabnya Syekhna Muhammad Hasan Utsman hafizahullah, fa innani adzkurul qail wa naqil, maka saya sebutkan siapa qailnya dan siapa yang menukilnya. Wa wada'tul ismal kitab wa safhah fi ta'liq ada anil amanah, sebagai amanah. Wa samaituhu bi zubdati safi fil arudi wal qafi. Kenapa saya katakan zubdatu safi? As-Safi ini adalah salah satu nama kitabnya Dr. Muhammad Hasan Utsman. Kemudian kitabnya adalah As-Safi. Saya beri nama Zubdah. Zubdah itu sebagai inti daripada kitab As-Safi, itu ada di sini. Ya, boleh belajar dia. Mana ya? Bihadza kullihi yakunu kitabuna zubdatun khairu waladin li khairi walidin. Di sini sebagai anak daripada Safi. Maka yang baik sebagai anak yang baik dari Safi. Wa man aradal kifaya wa syifa fa alaihi bisafi. Maka siapa yang ingin lebih banyak tabahur di dalam ilmu arud dan qafiyah, silahkan masuk atau membaca kitab Al-Muhadzab fil Arudi wal Qafi atau As-Safi fil Arudi wal Qafi. Untuk ini saya lewati. Di sini wa min wijhati nadhari al-qasira li hadzal fanni fa innahu la budda lil mubtadi'i min qira'ati syuruh qabla al-mulakhasat.
Jadi seorang mubtadi belajar itu sebelum kita membaca mulakhas atau talkhis, maka dibaca adalah syarahnya agar kita paham, agar kita memahami terlebih baru membaca talkhis yang sangat ringkas, artinya sangat ringkas. Kenapa? Karena di dalam kitab Zubdatus Sofi, di akhir kitab Zubdatus Sofi ini saya masukkan ada namanya Al-Bidayah fil Arudi wal Qafiyah. Terdapat 3 halaman. Jadi 3 halaman itu sudah ringkas, sangat ringkasnya ilmu arud. Di sana sudah bisa dihafalkan, insya Allah paham dengan baik. Lianna dzalika yakunu a'wanu lahu ala al-fahmi min ayyabda'a bi hifdzi talkhis dunal fahmi. Daripada memahami misalkan al-bidayah tadi 3 halaman kemudian tanpa paham, maka dia tidak akan paham, hanya hafal tapi tidak paham. Maka yang bagus itu ketika kita menghafal matan, maka kita juga harus melihat syarahnya. Jangan kita hanya menghafal matan tapi dia tidak tahu syarahnya. Maka kita perlu memahami maknanya, memahami syarahnya, baru menghafal matannya. Misalkan kalau kita hafal Alfiyah Al-Iraqi, misalkan Alfiyah Al-Iraqi fi Alfiyah di dalam ilmu hadis. Wa ahlu hadza sya'ni qasamu sunan ila sahihin wa dhaifin wa hasan. Kalau kita tidak tahu makna itu, tidak tahu syarahnya, bagaimana kita mau bisa memahamkan orang lain? Atau kita bisa memahamkan diri kita sendiri? Tidak akan bisa, hanya kita hafal. Fal awwalul muttasilul isnadi binaqri al-dhabitil fuadi. Maka di situ kalau kita tidak tahu maknanya juga tidak akan bisa. Maka kita perlu memahami dulu syarahnya, kemudian baru dihafalkan matannya agar kita paham. Misalkan Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Nukhbatul Fikar, syarahnya Nuzhatun Nadhar, khabarul ahad binaqli alin tamidubti mutasila sanadi ghaira mu'allalin wala syadin wa sahihul lidati. Misalkan di situ dikatakan beliau begitu. Kemudian fa in khafa dabtu fal hasanul lidati wa bikasrati turuqihi yusuhah. Apakah kita tahu maksud dari kalam beliau kalau kita tidak memahami syarahnya? Maka kita perlu memahami syarahnya melalui guru kita, kemudian dihafalkan matannya sebagai pokok atau sebagai pegangan. Mam? Oke. Maka apabila ingin tabahur silahkan dalam kitab Al-Muhadzab fil Arudi wal Qawafi. Wa akhiran fa inni la ansa an uqaddima khalis asy-syukri wa jamil al-irfan li kulli man afadani min al-ulumi asy-syar'iyyah 'amatan wal arudi khassatan wa akhussu bi dzikri fadilat al-ustad ad-doktor Muhammad bin Hasan bin Utsman hafizahullah taala alladhi ta'allamtu minhu hadzal fanni syarhan kamilan fajazahullahu ala dzalika ahsanal jazaa wa ja'alahu fi mizani hasanatihi yaumil qiyamah amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam nabiyil ummiyil habibil mahbubi miftahi babi rahmatillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin bi kalami Abdul Faqir ar-Raji rahmati rabbih hingga Salah Ibnu Jufri al-Indonesi afallahu anhu wa an walidayh. Tamam. Nah, ini ada dengan namanya adalah al-mabadi al-asyarah. Al-mabadi al-asyarah itu adalah pembuka atau pengenalan secara umum mengenai ilmu tertentu. Jadi seseorang ketika mau memahami ilmu hadis, maka dia harus pertama kali mengenal ilmu tersebut. Yang harus dikenal apa? Apa itu ilmu hadis? Kemudian siapa sih penulisnya dulu pertama? Kemudian isinya itu tentang apa? Dan apa fadilahnya kalau kita mempelajarinya? Apa samrohnya? Apa yang kita dapatkan kalau kita mempelajarinya? Hal itu sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita mempelajari sesuatu dan kita mengerti apa sih faedahnya, maka kita akan lebih senang mempelajarinya. Sebagai contoh, saya ingin menjadi seorang mufassir, saya ingin belajar tafsir. Kenapa saya harus belajar tafsir? Yang pertama, saya mengerti kalam Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik makna, dengan sebaik-baik tafsir. Kemudian saya setiap kali membaca, saya membaca Al-Qur'an, saya mentadabburi Al-Qur'an, maka saya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Kenapa kemudian saya ingin belajar hadis? Kenapa saya ingin belajar hadis? Karena orang yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW adalah muhaddis, orang yang mempelajari hadis siang malam membaca hadis, maka selalu akan mengatakan sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala hadatsana al-Humaydi, qala hadatsana Sufyan, qala hadatsana Yahya ibn Sa'id al-Ansari, qala akhbarani Muhammad ibn Ibrahim at-Taimi, ana sami al-Qamata ibn Waqqas al-Laisi.
يقول سمعت عمر رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. Nanti di sana dibacakan lagi. Qala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah ummul mukminin sampai ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kali membaca akan selalu kita mengungkapkan sallallahu alaihi wasallam. Maka saya suka membaca hadis, saya suka mempelajari hadis. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, maka maknanya demikian. Kita sering mengucapkan kalam atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu juga termasuk sebaik-baik kalam. Kenapa saya mempelajari lughah? Saya suka mempelajari lughah. Kenapa? Karena dengan lughah itu saya bisa memahami Al-Quran hadis dengan baik. Saya memahami balaghah. Kenapa? Karena di balaghah itu di sini. Jadi orang pertama kali, baik seorang penuntut ilmu maupun yang mengajarkan ilmu, maka alangkah baiknya memberitahukan, mengabarkan sebenarnya apa sih yang kita dapatkan kalau kita belajar ilmu ini. Maka dengan demikian seseorang akan berpikir dan akan merasakan, akan tahu apa yang akan kita dapatkan. Kalau kita mendapatkan suatu fadilah yang besar, maka insya Allah kita akan mudah untuk mempelajarinya. Ketika belajar itu dilakukan dengan cinta, maka akan sangat mudah ilmu itu masuk. Beda dengan kalau belajar dengan rasa benci, maka akan sulit ilmu itu akan masuk. Maka selama kita belajar, jangan sampai disia-siakan waktu kita. Di sini ada nazam yang dinazamkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Ali Sabban fi Hasyiyah ala Syarh Shaghir lil Malawi ala Syarh Munawraq ala Sulamu Munawraq. Inna mabadi kulli fannin 'ashara al-hadd wal mawdu'u thumma istamara wa farduhu wa nisbatun wal wadi' wal ismu listimdad wa hukmu syari'. Masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man dhara al jami'a haza syarafa. Yang pertama adalah ilmu arud. Ini tidak saya bacakan semuanya, silakan dibaca sendiri PDF-nya. Insyaallah saya kasihkan ini. Tetapi ini saya pilihkan pada tempat-tempat tertentu yang kita butuhkan. Tamam? Baru kemudian pertemuan nanti malam kita akan langsung membahas masuk kepada ilmu arudnya. Jadi ilmu arud itu apa? Ilmun yu'rafu bihi sahih syi'ri min fasidihi wa ma yatarihi min zihafatihi wa ilalihi. Dengan ilmu arud kita akan mengerti ilmu syair manakah syair yang sahih dan manakah syair yang kurang sahih. Tamam? Maka dengan itu kita akan mengetahuinya. Kok cepet banget sih? Cepet banget sih. Oh, bisa lagi pada ujian. Maka dengan ilmu arud ini kita akan tahu, oh ini ternyata dari wazan tawil. Fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Misalkan, akhilan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bi bayani. Kemudian di sana, Maulaya salli wa sallim da'iman abada. Mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun. Di sana ada misalkan ada bahar-bahar yang lainnya. Ilahi lastunil firdausi ahlan. Dulu aja. Itu juga mustafilun fa'ilun mustafilun misalkan. Kita kalau ilahilas tadi siapnya apa? Lupa. Ilahilas tunil firdausi ahlan. Ada di dalam pembahasan di situ. Daripada salah nanti. Maudu'nya adalah syair asy-syi'ru li ma'rifatil auzan as-sahihah minal fasidah. Tamam? Nanti bisa dibaca. Astagfirullahaladzim. Ini sedikit biar tahu nisbatuhu ahadu aqsamil ulumil lughah wa in kana yukhtasu bil kalami al-manzum dunal mansur. Ada di sana kalam manzum, ada kalam mansur. Apa itu manzum? Manzum itu nazam. Nazam itu apa ya? Syair tadi. Jadi kalam itu ada yang berupa syair, ada yang berupa mansur. Mansur itu adalah nasr. Nasr itu apa? Kalam yang seperti ini. Lil arudi syarafun jalilun wa fatun kabirun. Ini namanya nasr. Misalkan, kalau matan nukhbatul fikar itu sebagai nasr atau mansur, yaitu pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadiran wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ila akhirih. Fal awwalu fa'aqulu. Fal awwalu
Fa'aqulu al-khabaru imma ayyakuna lahu turukun bila adadin muayyanin ma'a hadin ma faqal islami aw bihi ma wahidin. Ini namanya adalah nasr. Tetapi kalau manzumah sebagaimana nadhum baikuniyah, misalkan baikuniyah itu pertamanya gimana? Fal awwalul mutasilul isnadi binaqlin adin dhabitil itu nadhum alfiyah al-Iraqi. Ada alfiyah misalkan As-Suyuti, alfiyah As-Suyuti haddus sahihi musnadun biwaslihi binaqli alin dhabitin an mislihi. Misalkan itu adalah nadham alfiyah As-Suyuti. Ada qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, itu juga nadham Ibnu Malik. Itu namanya nadham, itu namanya kalimat berbentuk syair. Kalau kalimat berbentuk nasr seperti nukhbatul fikar. Tamam? Oke. Saya rasa kita cukupkan sampai di sini agar karena waktu kita sudah selesai sampai 2:30. Kita selesai sampai 2:30. Silakan bagi yang bertanya saya kasih waktu 5 menit. Kita cukupkan. Jadi bagi yang ingin bertanya silakan. Ana Ustaz, bismillah. Ya, di sini sedang hujan, jadi hujannya lebat, akhirnya suaranya kena hujan. Silakan tanya. Ada waktu 5 menit sebelum kita tutup. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf, mau tanya. Kalau di pesantren itu kan sering memakai, kalau tidak salah untuk pelajaran arud dan qafiyah itu Matan Al-Kafi dengan Mukhtasar Asy-Syafi. Itu apakah kalau belajar kitab itu saja, apakah itu sudah mencukupi atau belum? Dan apakah kitab itu untuk tingkatan mubtadi atau tingkatan di atasnya? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah saya bantu menjawab. Matan Al-Kafi. Kemudian ada yang tadi satunya Mukhtasar, itu saya pernah membacanya. Jadi matan itu sangat sedikit, isinya sangat sedikit, tetapi sudah cukup untuk mengetahui atau memahami daripada ilmu arud. Jadi kalau sebagai pemula itu termasuk kitab dari kitab mubtadi. Sebagai kitab mubtadi, sebagai pemula untuk mengenal ilmu arud, maka cukup dengan kitab itu cukup sebenarnya. Karena pertama mengenal apa itu kitab al-arudiyah, kemudian taqati arudi, kemudian zihaf illah, asbab, autad, fawasil, kemudian ada di sana tafail al-asyara. Setelah itu baru buhur syair. Nanti baru masuk qafiyah. Nah, di sana dengan kitab itu insya Allah cukup. Tapi dengan satu catatan, tidak hanya kita pernah belajar dengan guru, tetapi kita juga paham baik, memahami baik ilmu tersebut dengan baik. Jadi memahaminya dengan baik, insya Allah cukup. Tetapi kan kita tidak hanya mencukupkan dari itu, kita perlu naik kepada kitab setelahnya. Jadi mustawa kitab itu ada 3. Pertama ada mubtadi, kemudian ada mutawasid, kemudian ada muntahi. Yang pertama mutawasid. Kalau muntahi atau mutawasid biasanya itu dengan hasyah-hasyah yang besar. Maka di sana banyak faidah-faidah dari para masyayikh, para ulama terdahulu yang dituliskan. Maka kalau untuk memahami secara umum dan ringkas, insya Allah cukup. Tetapi tidak cukup kalau untuk secara luasnya tidak cukup. Tamam. Silakan satu lagi mungkin. Insya Allah nanti rekaman saya masukkan di grup Telegram. Karena yang bisa dimasukkan ke Telegram berupa suara. Nanti yang suara saya masukkan Telegram. Kalau untuk yang video berupa video nanti saya masukkan di YouTube, insya Allah. YouTube Riyadul Azhar Official. Kalau suara nanti masukkan sama PDF bisa saya kirim di grup WA atau di Telegram juga bisa. Insya Allah. Bagi yang sudah mau sholat asar, ahlan. Tapi kalau ada pertanyaan, silakan. Satu pertanyaan mungkin.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Grupnya di grup Telegramnya bisa dikirim linknya soalnya kami belum masuk. Di grup WA. Ada grup WA, ada grup Telegram. Oh, saya langsung masuk dari ininya IG Rehlata. Belum masuk ini grup Telegram dan WA. Ini ya WA-nya saya yang belum masuk WA, silahkan masuk melalui ini. Saya tuliskan di pesan, bisa nanti dia itu kan. Tanda plus itu di mana tanda plus? Silakan dikasih plus nanti 20 155 terus 802, silakan chat nanti saya masukkan ke grup. Plus 20 ya, ditambah plus 20 155 802 2608. Sebentar Ustaz, ulangi Afan. Itu di ini 20. Di apa? Message di pesan saya kirim. Plus nanti dikasih plus 20 155 802 2608. Plus 20 155 kemudian Oh iya, nanti kita yang malam insya Allah nanti ada satu yang akan dijadikan co-host biar bisa mengadmit ya. Apabila ada yang masuk. Afan, tadi yang telat-telat masuknya, Afan. Ya, untuk nanti kalau waktunya pembahasan, mohon di mute semua ininya, dimatikan mic-nya semua. Tamam, berarti ini sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Insyaallah cukup, Ustaz. Saya cukupkan sekian. Semoga apa yang kita pelajari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan segala perjalanan menuntut ilmu kita. Semoga Allah mudahkan dan diberikan kefutuhan di dalam semua ilmu dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syukran. Amin ya Rabb. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan, jazakumullah khairan. Syukran jazilan Ustazuna Ustaz Hengki. Syukran jazilan. Allah yubarik wa yahmikum.